بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين أما بعد sidang jamaah salat maghrib dan salat isya yang dirahmati Allah yang telah berkumpul di Menasab Langasar Kota Sini. Alhamdulillah malam ini kita melanjutkan pengajian kita di tempat yang mulia ini setelah sekitar 4 bulan mungkin tertunda karena keberangkatan kami kembali ke Mesir untuk melanjutkan beberapa tugas akhir daripada kuliah dan segala permasalahan administrasi terakhir, dan alhamdulillah kami sudah menyelesaikannya dan kembali ke tanah air, ke kampung kita yang tercinta ini. Dan insyaallah taala pada kita mengambil waktu pada malam Jumat di sini dari maghrib sampai isya, karena mungkin juga disesuaikan dengan jadwal di masjid, dan di masjid kita pada malam ini libur dan tidak ada jadwal, jadi mungkin sebagian jemaah yang menunggu di masjid bisa pergi ke tempat ini, jadi tidak terpisah. Jadi ada yang mau pergi kemari kalau misalkan ada jadwal luar tempat, jadi akan menyulitkan bagi sebagian jemaah, jadi mudah-mudahan bisa menyesuaikan dengan jadwal-jadwal yang lain. Kemudian insya Allah dengan izin Allah, topik-topik yang akan kita bahas dalam pembahasan kita di Menasab ini adalah tentang topik masalah keluarga dan masalah usrah sakinah, keluarga bahagia, atau kajian usrah muslimah atau kajian keluarga Islam. Yang topik ini adalah sangat berguna dan perlu untuk kita ketahui, wajib kita belajar, baik bagi muda-mudi yang belum menikah, begitu juga dengan bapak-bapak yang sudah menikah, sudah punya anak, ataupun sudah melanjutkan usia dalam pernikahan ataupun dalam berkeluarga, ya, ataupun ada yang mau menikah lagi mungkin. Ini juga ya, sangat berguna, ya, insyaallah taala dengan izin Allah. Jadi ini topik yang berbeda dengan topik yang di masjid. Juga saya ambil topik yang berbeda, kita bicarakan dengan topik yang di masjid Al-Ikhlas Perumnas, dan juga berbeda dengan topik yang ada di Banda Aceh, ya, karena mungkin saat ini bila orang ada mengikuti, jadi saya usahakan mudah-mudahan walaupun di Banda Aceh bisa diakses dari sini juga, ya, jadi topiknya yang berbeda-beda. Mudah-mudahan walaupun tempatnya yang berbeda-beda juga, tapi mudah-mudahan bisa saling melengkapi nantinya insyaallah taala. Jadi pada malam ini saya akan bicarakan tentang kajian awal tentang masalah sebuah ayat dalam Al-Quran yang ini mengingatkan kita tentang bagaimana kedudukan daripada keluarga kita itu sebenarnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakanan wa ja'ala lakum minal juludil an'ami buyutan tastakhifunaha yawma dha'fikum wa yawma iqamatikum wa min aswafiha wa awbariha wa ash'ariha atatan wa mata'an ila hin. Ayat daripada surah An-Nahl ayat ke-80. Ayat ini menjelaskan tentang Allah katakan wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana. Allah yang menjadikan bagi kalian rumah-rumah kalian itu sakana. Ya, kalau kita baca dalam terjemahan bahasa Indonesia, terjemahan Depak dan lain-lain, itu akan diterjemahkan Allah yang menjadikan bagi kalian rumah kalian itu adalah sebagai tempat tinggal. Dan kata tempat tinggal untuk sakana itu tidak mewakili makna yang semestinya dalam ayat Al-Quran ini.
Allah mengatakan bahwa rumah Allah yang telah menjadikan bagi kalian itu rumah ya sebagai sakana. Sakana itu adalah bisa ditafsirkan dengan ayat yang lain yang biasa kita dengar ketika orang menikah. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Sakan juga litaskunu ilaiha supaya engkau tinggal dengannya, bukan. Ya. Jadi rumah di sini ya, rumah dan kurumo bahasa bacanya ya. Rumah dan yang tinggal di rumah sama-sama Allah sifatkan dengan sakan. Ini kita harus memahami bagaimana kedudukannya di dalam Islam, dalam ajaran kita. Jadi Allah yang telah menjadikan bagi kalian rumah itu adalah sakan, tempat kedamaian, tempat ketentraman bagi kalian. Ya. Siapa yang membuat rumah untuk kita? Siapa yang membuat rumah kedua? Siapa yang membuat rumah untuk kita? Hah? Siapa yang buat? Rumah udahnya siapa yang buat? Rumah kita itu siapa yang buat? Hah? Drone? Ya, ada drone. Ya. Allah mengatakan wallahu ja'ala lakum, dan Allah yang telah menjadikan bagi kalian rumah kalian sakana. Mana ada dalam rumah ini nak? Buka aja sih. Yang kaya yang dipakai dari mana? Dari mana? Dari mana ya? Dari saya beli di mana? Di Pangdong kaya. Oh, Pangdong kaya dari mana ya, bro? Dari rimba. Terserah begitu bagaimana yang macam-macam, ya. Yang pasti hanapo, ya. Yang pasti kayu itu tidak ada yang punya. Di mana? Di rimba. Tunggu siapa yang menumbuhkannya? Apakah ada kakek kita dulu pernah naik ke gunung sana untuk menanam satu pokok pun untuk itu? Tidak. Dia tumbuh dengan sendirinya. Allah telah menyiapkan kayu itu. Oh, saya buat rumah dari beton, dari batu, dari semen, dari pasir, dan lain-lain. Semua bahan rumah itu tidak ada yang dibuat oleh manusia. Itu hanya kreasi yang sekarang ada platform yang dulu belum pernah ada. Ini kreasi daripada sesuatu yang bahan bakunya sudah Allah siapkan. Jadi Allah lah yang menjadikan rumah kita itu, kemudian apa Allah katakan sakana. Rumah itu adalah tempat kedamaian, tempat ketentraman bagi kalian. Jadi sebagaimana juga Allah katakan, Allah menjadikan daripada ayat-ayatnya itu adalah istri-istri bagi kalian supaya kalian merasa tentram. Jadi ini Allah menggabungkan kepada kita, lihat bahwa antara istri dengan rumah itu sama-sama mewujudkan kedamaian, ketentraman bagi kita, bagi kedua kita, atau bagi siapa saja yang tinggal di dalam rumah. Sementara yang tinggal di dalam rumah saja, sakan, ketentraman. Makanya orang kalau mau buat rumah itu pasti dia akan buat di tempat yang bisa menenteramkan dan mendamaikan. Artinya kalau beristirahat malam bisa merasa damai dan tentram, tidak ada yang terganggu. Kita akan melihat juga di mana rumah tempat kita akan tinggal itu tidak ada di situ kerusuhan, tidak ada sifatnya adalah tidak baik secara keamanan. Kita akan lihat kenapa manusia tidak akan menjadi manusia yang baik kalau seandainya dia tidak pernah mendapatkan dalam hidupnya dalam satu hari kedamaian dan ketentraman dalam hidupnya. Jadi rumah itu di dalam Islam, rumah harus betul-betul menjadi tempat yang mendamaikan, menenteramkan bagi siapa? Bagi yang tinggal di dalamnya. Ini konsep dasar di dalam Islam. Maka kapan saja rumah tidak bisa mendamaikan kita, menenteramkan kita, dan menenteramkan orang-orang yang tinggal di dalamnya, maka ini akan menjadikan rumah ini adalah tidak sesuai dengan konsep Islam. Harus betul-betul bisa mendamaikan, menenteramkan bagi orang yang tinggal di dalamnya. Maka kemudian Islam membuat berbagai macam aturan, baik suami, istri, anak, dan ayah dan ibu, itu ada aturan yang lengkap sekali dalam Islam supaya menjaga kedamaian dan ketentraman ini. Bayangkan dalam konsep Islam ada apa namanya birrul walidain. Ada istilahnya apa? Birrul walidain. Apa itu? Berbuat baik kepada kedua orang tua. Itu adalah kewajiban.
diwajibkan oleh Allah pada anak bagi orang tuanya. Nah, ini birrul walidain itu hanya ada dalam ajaran agama. Hanya ajaran agamalah yang menyuruh. Menyuruh siapa? Yang menyuruh pemeluknya untuk si anak-anak ini untuk menjaga kewajiban berbuat baik kepada kedua orang tua. Kalau tanpa ada agama maka tidak ada istilahnya apa berbuat baik kepada kedua orang tua. Saya ketika di Swiss, ya, saya ada seorang ibu mengeluh begini. Dia tinggal sendirian di rumah. Ya, dia punya 2 orang anak perempuan. Ya. Yang satu sudah menikah, satu lagi masih menunggu. Jadi rumah disewa kalau di Swiss itu mahal sekali. Satu bulan itu sewanya adalah paling murah 2.500 franc, sama dengan bahasa kita 30 juta lebih. Itu satu bulan 30 juta lebih. Nah, si ibu ini sudah pensiun. Sudah pensiun. Artinya dia tidak punya lagi uang yang cukup lah untuk membayar rumah yang berat itu. Tapi dia tidak pulang ke Indonesia, tetap tinggal di sana. Ya. Si anak ini kan kalau sudah nikah ya sudah pastilah dia akan pisah mungkin, karena ya di sana tinggal di flat. Ya dia nggak mungkin tinggal bersama dengan orang tua walaupun mungkin, tapi adanya emang di situ tidak tinggal lagi bersama dengan orang tua kalau sudah menikah. Pindah di tempat rumah yang lain, sewa flat yang lain. Oke lah, itu bagi yang sudah menikah. Terus kita akan berpikir bagi anak yang belum menikah. Ya pasti tinggal dengan orang tuanya lah. Enggak. Bahkan dia belum sampai gajinya untuk sewa rumah sendiri, jadi dia ajak kawannya yang lain supaya bisa yang sama-sama belum menikah untuk sewa flat bersama-sama berdua, bertiga, berempat di tempat yang lain jauh daripada orang tua. Kok begitu? Apakah dia tidak berbaik kepada kedua orang tua? Adanya begitu. Kalau sudah 18 tahun, apalagi sudah 20 tahun, di sana kenapa tinggal dengan orang tua? Memalukan. 18 tahun, 20 tahun, 25 tahun masih tinggal dengan orang tua, memalukan. Jadi mau tidak mau, ikut adat ya, ikut adat tempat itu. Adat tempat itu didasarkan kepada apa? Kepada Al-Quran, kepada Sunnah. Ya orang tak beragama, orang Kristen di situ. Kristen itu Kristen Protestan, Kristen yang tidak taat. Jadi walaupun si ibu ini Muslimah orang Islam, si anak juga Islam, tapi ya Islam sesuai dengan di tempat itulah. Ya. Islam yang ikut tempat itu, bayangkan. Si ibu bilang apa? Bahwa ya kalau masa si anak ini tidak paham, ya. Ibunya sudah tua, sendiri di rumah, sewa rumah juga mahal, ya. Rumahnya besar, ya. Artinya bahwa ada 3 kamar. Di kamar itu untuk anaknya yang 2 itu. Sekarang anak 2 itu sudah keluar, tinggal 1 kamar untuk dia. Rumahnya besar. Ya. Nah. Dan di sana kalau sudah sewa rumah, berarti itu sudah bisa tinggal sampai kita mati, bisa tinggal di situ, tidak berhak oleh yang punya rumah untuk mengusir kita selama kita sanggup bayar. Nah, dari sini kita lihat, dan birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua itu tidak ada kecuali dalam agama. Kalau tidak ada agama, tidak ada birrul walidain. Nah, kalau demikian adanya, bagaimanakah keluarga bisa terwujudkan? Ada ketenangan dalam keluarga, tidak akan terjadi itu. Nah, Islam dalam semua syariatnya dalam masalah keluarga adalah untuk mewujudkan sakana ini, mewujudkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga. Maka semua hukum yang dibuat di dalam Islam, ini itu, semuanya yang kompleks itu yang kita tahu dan kita tidak tahu, semuanya untuk mewujudkan kedamaian itu sendiri. Kita lihat Allah menciptakan dari awal Nabi Adam alaihissalam bersama dengan Hawa itu adalah berpasangan. Artinya bahwa manusia semuanya diciptakan oleh Allah akan merasakan kedamaian dan ketenangan apabila dia dalam kondisi hidup berpasangan. Keluarga yang pada
secara berkeluarga. Turun Nabi Adam ke dunia ini juga anak-anaknya semuanya berkeluarga. Nabi-nabi secara umum hampir semuanya itu adalah semua berkeluarga. Kita akan dapatkan cerita dalam Al-Quran di mana cerita-cerita tentang bagaimana para nabi itu menjaga keluarganya dengan baik. Ada yang anaknya durhaka sama orang tuanya, ya, walaupun orang tuanya nabi seperti Nabi Nuh alaihissalam. Ada anak yang berbakti baik sekali kepada kedua orang tua walaupun disembelih asal oleh orang tuanya, siap juga. Nabi Ibrahim alaihissalam, walaupun disembelih dia siap. Ya, ada yang dia disuruh beriman tidak mau beriman. Ada yang anaknya adalah seorang nabi, tapi harus dilempar ke dalam air. Ya. Tapi kemudian datang siapa? Kakaknya menjaganya supaya dia tetap selamat. Siapa itu? Nabi Musa alaihissalam. Ya. Kemudian sudah besar, adiknya, saudaranya juga dijadikan sebagai nabi. Itu semua dalam koridor apa? Keluarga. Dan ada di sana nabi yang tidak punya anak. Sudah dewasa, sudah tua sekali, minta sama Allah habis-habisan supaya dikaruniai anak. Nabi Zakaria sudah dijanjikan sama Allah bahwa engkau akan diberikan anak. Beliau masih, bagaimana ya Allah, aku punya anak sedangkan istriku sudah sangat tua renta. Bagaimana mungkin aku punya anak? Lihat, nabi-nabi itu semua mencerminkan keluarga nabi itu mencerminkan keluarga kita. Ada anak yang durhaka kepada orang tua, ada anak yang berbuat baik kepada orang tua sebaik-baiknya. Ada yang nabi yang punya anak banyak, ada nabi yang tidak punya anak. Sampai tua renta bahkan meminta kepada Allah supaya dikarenai anak. Semua itu adalah dalam koridor keluarga. Baik. Nah, ada rumah, ada keluarga. Keluarga artinya apa? Artinya adalah adanya komunitas beberapa orang, dua atau lebih, yang tinggal dalam satu tempat, di mana di situ terjadinya kedamaian, dihubungkan dengan cinta, mawaddah warahmah. Ada sakinah, mawaddah warahmah. Ada di situ kasih sayang. Ya. Rasa cinta dan kasih sayang yang menghubungkan keduanya, terjadilah di situ keluarga. Maka di dalam Islam, keluarga itu adalah fondasi paling penting, paling dasar bagi masyarakat dan bagi sebuah negara sekalipun. Keluarga yang paling menjadi asas. Kalau seandainya keluarga ini rusak, maka akan rusak agama. Kalau rusak keluarga, akan rusak masyarakat. Kalau keluarga rusak, akan rusak juga negara. Kita harus tahu itu. Memperbaiki masyarakat, kita akan mulai daripada memperbaiki keluarga. Tidak boleh tidak. Cara itulah agama itu bisa kita pertahankan. Ketika keluarga tidak sanggup kita pertahankan, ajaran agama kita juga tidak akan sanggup kita pertahankan. Karena apa? Agama kita dimulai atas fondasi keluarga. Itu harus diingat. Atas fondasi keluarga lah agama ini akan terwujud di muka bumi ini. Kalau keluarga ini akan hancur, tidak dipedulikan, maka ini akan menghancurkan agama kita. Kalau kita tanya pada anak muda, pernahkah engkau berpikir, bangga tidak kamu dengan keluargamu? Nah, banggakan dengan keluarga kamu? Banyak anak muda lebih semangat tinggal di luar daripada tinggal di rumah. Anak-anak kita, kalau mereka merasa lebih nyaman tinggal di luar rumah daripada di dalam rumahnya, salah satu yang Allah katakan tadi, sakanah itu tidak terwujud. Kedamaian, ketentraman tidak terwujud di dalam rumah itu. Itu berarti ada kesalahan olahan dan pendidikan di dalam rumah. Ada hal yang tidak sesuai dengan Al-Quran, dengan Sunnah yang terjadi di rumah itu. Karena rumah harus mewujudkan kedamaian. Semua orang akan mencari bukan di luar kedamaian, tapi di dalam rumah. Kalau itu tidak terwujud, kita semua bersalah di dalam rumah. Ada yang perlu diperbaiki dalam rumah kita. Saya bersama istri saya cuma 2 orang, tapi terasa tidak nyaman di rumah. Itu berbahaya sekali.
Istri tidak merasa nyaman di rumah, suami juga mungkin tidak merasa nyaman di rumah, tapi diam-diam. Itu ada masalah besar dengan kita. Kalau sudah sampai terasa bagi seseorang seperti itu, maka cepatlah insaf. Ini tidak akan bertahan rumah setelah itu. Nah, di sini sekarang muncul, kalau di barat itu muncul saat ini model-model keluarga yang tidak pernah terbayangkan sama kita sejak dulu. Saat ini ada orang-orang gay, orang LGBT, orang LGBT, orang lesbian, orang gay dan macam-macam yang penyakit-penyakit itu. Itu mulai dari barat, semuanya dimulai dari barat. Kemudian muncul, kemudian sampai ke negeri kita. Saat ini kalau kita tahu dulu, keluarga itu hanya ada siapa? Seorang suami dan seorang istri yang lain jenis. Ada perempuan, ada laki-laki, ada perempuan diikat oleh tali pernikahan atas nama agama, atas nama Allah, bukan atas nama undang-undang saja. Tapi atas nama agama dulu dengan bismillah, baru kemudian masalah undang-undangnya. Sekarang muncul keluarga laki-laki sama-sama laki-laki berdua di dalam rumah dan diikat oleh tali pernikahan secara undang-undang. Atau perempuan dengan perempuan dianggap sebagai keluarga, diikat dengan tali pernikahan, diakui oleh undang-undang. Kemudian ada juga ada suami, ada istri, tambah lagi plus apa? Pacar daripada suami. Tidur bersama dengan itu, tinggal di rumah. Atau tambah dengan pacar daripada istri. Jadi di dalamnya itu ada suami, ada istri, ada kemudian apa? Plus pacar suami atau pacar istri. Tinggal satu rumah. Gimana caranya? Jangan lupa kena bicara ulron. Itu keluarga zaman sekarang. Itu di barat sudah biasa begitu, sudah kamu lain dan kalian. Atau keluarga tanpa tali pernikahan sama sekali secara undang-undang ataupun secara agama, tapi mereka tinggal berdua sebagai kaitannya sebagai friend, tapi friend mereka punya anak. Sebagai kawan, teman, tapi punya anak. Itu terjadi di barat, saya jumpai sendiri orangnya. Jadi mereka tinggal berdua di rumah. Ketika saya di Swiss, masuk di pedalaman Swiss, jadi sudah lama saya ngomong bicara tentang masalah Islam. Lalu saya tanya di akhir ini berdua, kapan kawin? Oh, kami belum kawin lagi. Oke, ya. Sejak kapan tinggal berdua? Sudah 10 tahun. Dalam sebuah rumah, iya. Sebagai friend. Tapi mereka melakukan apa yang layaknya di dalam rumah semuanya. Jadi mereka tidak menuliskan tidak menuliskan mereka itu sebagai keluarga dalam undang-undang, tidak ada. Dan kemudian mereka punya anak dan lain-lain. Nah, kita sedang sekarang berhadapan dengan apa? Dengan budaya luar, yang budaya luar itu sudah masuk ke dalam kita, ke dalam masyarakat kita. Nah, kalau seandainya kita tidak mempertahankan model keluarga yang ada di dalam Islam ini, lambat laun nanti maka model keluarga itu, walaupun kita tidak mau, setidaknya mereka diberikan kebebasan untuk hidup bersama dengan kita. Itu paling bahaya. Mungkin Ustaz, mau tanya lagi ya. Tanya mungkin Hana, tapi kau orang lain datang tinggal bersama kita dalam satu rumah, kedua-duanya laki-laki, kedua-duanya perempuan, kemudian punya hak adopsi lagi. Pertama dimulai dari Belanda. Belanda mengakui itu sebagai sebuah keluarga. Kemudian keluarga ini berhak punya anak. Gimana beragam. Nggak mungkin mereka punya anak. Ya nggak mungkin. Tapi mereka adopsi. Mereka butuh pada anak. Nggak mungkin mereka punya anak, tapi mereka adopsi anak orang lain dan dianggap dengan undang-undang itu anak mereka. Kehidupan tidak sesuai dengan fitrah. Tapi itu terjadi. Nah sekarang gelombang LGBT ini di Australia sudah mulai diakui keluarga
keluarga sama-sama jenis sudah diakui. Dan sekarang sudah menjadi, di Amerika juga, sudah menjadi tren politik. Siapa orang yang mau naik jadi presiden, ingin kemudian mengusung ide daripada LGBT ini, nanti orang LGBT ini akan mendukung dan akan mencoblos dia, mereka bisa menang. Akhirnya masuklah dalam agenda presiden-presiden yang mau naik. Yang penting soal ini. Nah, setelah itu nanti, kalau seandainya orang LGBT ini berhasil menaikkan presiden yang mereka mau, presiden itu kemudian bertugas bagaimana melegalkan praktek mereka. Sosok di Besan Petro di Indonesia. Jangan sampai kita pernah mengizinkan yang seperti ini terjadi di Indonesia. Kenapa? Bukan cuma masalahnya ada bertentangan dengan Islam. Kalau Islam sudah jelas sangat bertentangan sekali, dan itu adalah sama sekali tidak boleh ditolerir dalam masyarakat Islam. Karena model praktik kehidupan yang seperti ini bukan cuma karena dia berasal dari Barat, tapi masalahnya adalah ini akan memunahkan umat manusia sendiri. Umat manusia akan punah. Ya sekarang katanya mengadopsi anak orang lain. Nah, kalau anak orang lain nggak mau dikasih. Sekarang misalkan ada dalam sebuah negara ada 40 juta seperti di Swiss itu, 40 juta orang, 20 juta itu keluarga semuanya LGBT, tidak punya anak. Mati mereka 20 juta itu, udah mati selesai. Tinggal 20 juta lagi yang masih punya anak. Sebenarnya jadi LGBT juga, udah punah mereka semua. Tidak ada generasi. Nah, peradaban Barat adalah peradaban yang membunuh diri sendiri. Itu penyakit yang membunuh diri sendiri. Maka kita mengatakan bahwa model gelombang tren yang seperti itu adalah tren yang akan membunuh diri mereka sendiri sebenarnya. Sedangkan yang menjadikan umat manusia terus langgeng sampai akhir masa nanti apa? Adanya keluarga yang benar-benar terjadi sesuai dengan fitrah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka sekarang kita kembali betapa pentingnya keluarga kita yang telah diciptakan Allah sesuai dengan ajaran Islam ini. Kalau kita kembali kepada anak-anak kita yang lahir dalam keluarga, mereka adalah generasi yang akan datang, yang akan meneruskan kita, anak-anak kita. Pertama mereka belajar tentang kehidupan dan belajar etika apa saja itu dalam keluarga. Para ulama sepakat, kalau ingin mengajarkan etika kepada anak, itu harus dimulai daripada keluarga. Kalau belajar tentang akhlak, itu harus dimulai dari keluarga. Sekolah tidak mampu mengajarkan akhlak dengan baik kalau seandainya di rumah dia mendapatkan selain daripada itu. Sekolah mengajarkan kepada anak sunnah-sunnah Nabi, dalam makan harus pakai tangan kanan, baca bismillah. Pulang ke rumah dia lihat ayahnya pakai tangan kiri ngambil ini, ngambil itu, suap pakai tangan kiri. Oh itu kan. Timur kanan, ayah baca hubungan jarawi. Bismillah kan sambutan. Tidak akan berguna. Ya, tidak akan berguna. Makanya kalau dikatakan masalah moral anak-anak kita saat ini, itu adalah anak-anak yang keluar dari keluarga atau daripada keluarga yang tidak punya keluarga lagi, yang broken, yang bermasalah dalam keluarga. Dan masalahnya juga anak-anak yang mereka itu bermasalah dalam keluarga bukan cuma hancur akhlak, hancur secara akidah juga. Nah ini adalah studi yang unik. Kebanyakan daripada ateis, baik di barat ataupun di timur, yang tidak percaya kepada Tuhan, tidak percaya kepada agama, kalau ditelusuri rata-rata mereka punya masalah keluarga yang hancur, yang berat hancur. Pasti mereka punya itu. Tapi keluarga yang damai, siapa saja anak yang keluar dari keluarga yang damai, yang bangga dengan kedua orang tuanya, dididik dengan baik, itu akidahnya baik, ketaatannya baik, akhlaknya baik. Mesti itu. Dan anaknya mudah diatur dan bergaul dengan orang biasa juga mudah. Tapi ketika kita mendapatkan sosok anak yang dia itu susah bergaul dengan kawannya, bahkan sudah dewasa,
susah bergaul dengan orang lain, kita akan mendapatkan ini ada masalah dulu dengan keluarganya. Itu adalah studi riset membuktikan itu. Jadi kalau kita ingin memperbaiki generasi ke depan ini, kita harus memperbaiki daripada keluarga dulu, daripada kedua orang tua, daripada bagaimana orang tua mendidik anak mereka, ya. Bagaimana yang harus kita perhatikan kepada orang tua, ya, dalam menghidupkan anaknya dan juga dalam mendidik sejak dari kecil sampai dia dewasa. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa kalau seandainya bukan akhlak ini tidak diajarkan oleh orang tuanya, siapa lagi mereka akan mengajarkan kepada mereka? Kalau seandainya kejujuran itu tidak diajarkan dari rumahnya bagi si anak, dari siapa kejujuran akan diperoleh oleh si anak? Dari siapa? Siapa yang akan mengajarkan kejujuran bagi anak? Kalau seandainya dari rumahnya dia tidak belajar kejujuran, tidak belajar menepati janji, tidak belajar untuk tidak menipu. Kalau bukan dari rumah tidak akan ada itu, tidak akan bisa. Tidak akan bisa Bapak Ibu sekalian. Mesti dari rumah. Makanya dikatakan mengajarkan akhlak itu harus dengan keteladanan. Rasulullah SAW, wa ma bu'istu illa liutamima makariman akhlak. Nabi tidak diutus kecuali untuk apa? Memperbaiki akhlak. Akhlak adalah bagian terpenting daripada diutusnya Nabi Muhammad SAW. Di samping adalah iman. Tapi iman seseorang tanpa akhlaknya sudah tidak ada guna iman itu. Tanpa ada akhlak. Lalu Rasulullah SAW dijadikan sebagai suri. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Suri tauladan yang baik. Apa hubungannya akhlak dengan suri tauladan? Ini konsepnya adalah tidak mungkin akhlak diajarkan kecuali dengan suri tauladan. Itu Nabi Muhammad membuktikan. Tidak perlu cari cara yang lain. Jadi mengajar akhlak pada anak-anak dengan ini hanya buku akhlak baca dulu akan diujiankan. Pokoknya dalam tidur 5 kali diujiankan sama bukunya tentang akhlak. Tidak akan bisa. Kota selalu dihancur, tak mungkin. Tidak akan mungkin. Tapi bagaimana juga Nabi telah berhasil. Ya, bagaimana beliau menjadi qudwah, beliau menjadi teladan. Makanya kenapa di dalam Islam Nabi SAW mengatakan muru auladakum bis sholati wa hum abna sab'a sinin. Suruh anakmu untuk sholat dia pada saat umurnya 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin atau kama qala. Dan pukul dia untuk melakukan sholat pada saat dia berumur 10 tahun. Untuk apa? Muru dulu. Muru artinya apa? Suruh anakmu. Suruh dulu untuk melakukan sholat. Di sini kalau orang tua disuruh untuk menyuruh, artinya apa? Orang tua sudah duluan melakukan. Tidak akan mungkin suruhan itu akan terjadi kalau seandainya orang tua tidak melakukan. Itu bentuk keteladanan cara mengajarkan sholat. Makanya ada yang tanya kepada saya, Ustaz, bagaimana cara mudah untuk mengajarkan sholat bagi anak? Dan ada sebab dia dengar bahwa ada orang-orang yang bahkan anaknya itu sudah menjaga sholat dan dia suruh orang tuanya untuk sholat gitu. Dia heran kan? Maksudnya bagaimana dia bisa menyuruh orang tuanya untuk sholat? Gimana cara orang tuanya mengajarkan dia sholat? Sampai dia anaknya itu memperhatikan waktu sholat orang tuanya dan disuruh untuk sholat. Kan luar biasa ya, orang tua yang mampu seperti itu. Artinya mau anaknya itu nyuruh dia untuk sholat dan menjaga waktu untuk sholat. Bukan lagi orang tua yang nyuruh. Gimana caranya? Caranya sangat mudah. Ibu bapak dulu buat. Bagaimana tepat waktu untuk sholat? Anak nanti akan menjaga tepat waktu. Kalau kita salah sekali, dia jaga. Kenapa belum sholat? Nah, makanya Rasulullah SAW mengajarkan bahwa sholat kita di rumah kita itu adalah akan memberikan cahaya bagi rumah. Sholat kita di rumah kita memberikan cahaya bagi rumah kita. Para ulama mengatakan apa? Ya, mengatakan bahwa ini adalah maksudnya sholat sunnah. Maka sholat sunnah berikan porsi di rumah untuk kita sholat biar anak-anak kita lihat.
Makanya sunnahnya sebenarnya sholat sunnah setelah sholat wajib ataupun sholat rawatib itu dikerjakan di rumah, bukan di tempat ini, bukan di masjid. Sudah pernah ayat kebayang di rumah, yang banyak betul. Ya, sholatlah di rumah anda, kebayang itu. Ya Allah, kebayang. Kalau lagi anak-anak itu, semuanya rumah. Bahkan nawiru buyutakum bisolat, ya. Apa namanya? Sinarilah rumahmu itu dengan sholat, maksudnya sholat sunnah. Ya, untuk mewujudkan keteladanan itu, anak nanti kalau sudah meneladani orang tuanya lihat seperti itu, dia akan menjaga, dia akan pasti akan ikut dengan orang tuanya. Tidak mungkin tidak. Nah, makanya di akhir daripada ini saya bacakan sebuah ayat yang Allah berikan kabar gembira kepada kita. Rabbana, yaitu walladzina amanu wa taba'ahum dzurriyyatahum bil imanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Orang-orang yang beriman dan ikut bersama dengan mereka anak dan cucu mereka, alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka akan kami ikutkan dengan mereka dalam surga itu seluruh keturunan mereka. Wa ma alatnahum min amalihim min syai', dan tidak sedikit pun daripada amalan mereka itu kami kurangi. Surah At-Tur ayat 21. Allah katakan, kalau kita mau beriman dan beramal soleh dengan baik, maka kami akan berikan syafaat kepada cucu mereka, anak dan cucu mereka, akan kami ikut sertakan mereka ke dalam surga. Ini para ulama mengatakan syafaat keluarga. Ternyata keluarga bisa memberikan syafaat kepada anak cucu kita. Kita jadi anak yang menjadi orang soleh dalam keluarga, berusaha untuk menjadi orang soleh, itu Allah akan menjaga sampai keturunan kita. Dan itu mungkin pernah saya paparkan dalam masalah sholat subuh, betapa bahwa keluarga itu, anak solehnya seorang ayah, seorang ibu dalam keluarga itu akan berimbas kepada anaknya nanti, dijaga oleh Allah, apalagi nanti dijanjikan akan dimasukkan ke dalam surga bersama dengan keluarga. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan lanjutkan minggu depan tentang masalah pembahasan apa-apa yang perlu kita perhatikan untuk menjaga keutuhan dan sakinah mawaddah warahmah dalam keluarga kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.